Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini merupakan seorang content creator yang senang berbagi kebersamaan dan keceriaannya bersama keluarga. Kontennya yang lucu dan menghibur menarik banyak perhatian masyarakat. Yang paling menarik dan menyentuh adalah konten kebersamaan dan keakrabannya bersama sang paman yang menjadi wali pasca Lucy kehilangan kedua orang tuanya. Pemirsa, inilah tamu hati ke hati hari ini, Luciana dan Pak De Ferry. Halo, selamat datang. Akhirnya pecah telur yang hadir di samping saya bukanlah pasangan suami istri, Betul. tapi pasangan kebersamaan dalam situasi yang penuh dukungan. Lucy adalah keponakan dari Pak De Ferry. Betul. Benar. Pak De Ferry siapanya Lucy? Nah ini Pamannya. Pamannya. Adenya. Adeknya. Ya. Benar. Oh, iya. Bener. Yakin. Ya, Kayaknya- katanya suruh skenario ini suruh dipertahankan. Oh iya Sam. benar, ceritanya gitu Kak. Jangan dibongkar dulu. Ya. Masih bisa dipertahankan kan? Masih ada 2 episode. Aduh, tapi ini menarik sekali ya. Dari awal ya tadi pemirsa kita bertemu di ruang persiapan, di ruang make up. Auranya itu penuh dengan humor. Penuh dengan tawa. Padahal kalau kita lihat ini kan hubungannya om sama keponakan. Paman dengan keponakan. Tapi bisa segini akrabnya. Tapi sebelum kita sejauh itu, mau nanya deh. Gimana sejarahnya sampai akhirnya bisa bikin konten berdua? Keponakan dengan om ini kan satu kombinasi yang jarang sekali ya. Jarang ya. Iya. Betul. Kalau awalnya ngonten itu sebenarnya aku sama adik aku Kak. Oh, oke. Iya, terus masih iseng-iseng karena papa masih ada. Terus pas papa udah meninggal, akhirnya kita rutin ngonten sama adek, terus ada Pak De muncul tiba-tiba, kok nganggur? Ya udah, kita suruh kerja juga. Awalnya udah dimulai dengan pelecehan. Waktu itu cerita dong, Pak De lagi ngapain sampai punya ide? Pak De Ferry nih. Kalau Pak De itu kan emang basicnya orangnya kagetan. Jadi diapain aja kaget. Iya, kayak kita nggak ngapa-ngapain, kita diem aja kaget. Jadi ya udah, pas lagi main di rumah, terus kan waktu itu tuh ada filter yang lagi viral tuh, yang matanya merem terus nebak-nebak angka gitu. Ya udah, akhirnya kita bikin itu, ternyata viral sampai berapa tuh 50 juta yang nonton. Ya udah dari situ akhirnya kayak menarik nih, ayo kerja. Itu berarti udah berapa lama yang lalu tuh? Berapa ya Pak De? Setahun ya? Setahun yang lalu. Setahunan lah. Ya. Lupa, pokoknya setahunan kurang Setahun lebih. yang lalu lah. Pak De, apa rasanya kalau misalnya kan kita ngeliat ini kayak dikerjain sama keponakan gitu. Pak De seneng atau sebenarnya sebel? Seneng sih. Enggak, sebetulnya sebelum aktif bareng-bareng bikin konten, kan kalau ketemu kumpul keluarga kan memang udah gitu, udah seneng guyon, seneng rame-rame gitu. Nah, udah ya nggak jadi beban sih. Udah biasa ya? Nah, Emang Lucy tuh anaknya seperti apa sih? Orangnya nih seperti apa sih Pak De? ya sebetulnya awal-awal tadi mau bikin acara dengan aturan harus gini, harus anggun gini kan dia merasa berat banget kan, beban banget kan gitu. Jadi kan kelihatan aslinya harusnya kayak apa gitu. Istilah bahasa Belandanya biayaan gitu loh. Bahasa Belanda kan? Biayaan. Oh iya, biayaan. Oke, tapi keakraban Pak De Ferry dan Lucy ini emang dibangun baru setahun terakhir atau setelah Lucy dewasa atau dari kecil emang udah akrab? Kalau bergurau yang tawa bikin rame gitu, ya sesudah mereka gede ya, sesudah ya SMA, kuliah itu udah bisa. Tapi walaupun waktu dia bayi juga kita udah keluar antar orang tua udah deket. Ade sama papa. Nah, Emang hubungan keluarganya gimana sih antara Pak De Ferry sama Lucy?
Jadi papa itu punya kakak, itu Bude, aku istrinya Pak D. Iya, jadi bukan Pak D tuh kakaknya papa bukan, tapi istrinya Pak D yang kakaknya papa. Jadi Pak De Ferry ini iparnya Ipar, Ya. gitu. Siapa yang duluan merit waktu itu? Papanya Lucy atau Pak D dengan Bude? Yang apa? Yang duluan menikah? Oh, saya sama Bude. Oh, Iya. duluan. Jadi abis itu ngelihat banget dong Lucy dari masih kecil sampai sekarang. Dia jebrol itu saya Jebrol. di rumah sakit. Masa Iya. datang? Nah, Aku pas lahir nggak lihat Pak D tau. ya kan? Pertanyaannya kan. Jadi kayak nggak sekolah. Masa dia lahir, dia tahu Pak D datang apa enggak kan? Mujizat Tapi itu kita aneh. kan kalau tiap hari penting kita kan inget ya Kak pasti Kak. Aku tuh selalu nanya Pak D, pas aku lahir Pak D kemana? Kok Pak D nggak bantuin mamaku sih? Ya kan? Gitu, nggak Kan bisa jawab. Ya Mbak Anya sama kru mohon maklum lah kalau misalkan ini di luar apa melebar dari pertanyaan ya kita ikuti aja, nanti kembaliin lagi ke tracknya gitu. Jadi memang gini, ya mudah-mudahan bikin saya awet muda juga. Susah ya, nggak ada suaranya. Jadi memang gini, gimana coba? Pak De kalau misalnya mengingat hari-hari kehadiran Lucy dari lahir, masih ingat nggak dulu seperti apa ceritanya dong? Cerita pada saat Lucy masih di dalam perut. Berarti kan Pak De ngeliat kan? Lihat. Oh, maksudnya? Iya dong. Lihat ibunya hamil. Yang lihat ibunya hamil. Iya. Bener. Kalau dianya kan nggak kelihatan. Iya. Oh, mbaknya ikut-ikutan. Ikut pertanyaannya ikutan aja. Bener ya, menular loh hari ini ya. Pertanyaannya kan ya. Jadi dia ya waktu papa mamahnya menikah kan ya otomatis saya panitia juga itu sampai akhirnya hamil, ngelahirin. Jadi kebetulan deket gitu sama-sama di Jakarta kan. Jadi deket sampai dia lahir gini-gini terus apa? Ya memang dari kecil kan udah apa ya maksudnya bukan untuk konotasi negatif ya, tapi positif. Dia kan memang centil tapi positif. Jadi waktu playgroup TK tuh udah ikut itu loh ratu-ratuan, Fashion show, catwalk. Gitu. Di rumah sejak kecil pialanya banyak ini. Gitu, menang-menang terus gitu. Jadi udah dari kecil memang udah aktif untuk urusan fashion, urusan macam-macam gitu. Jadi emang dari kecil sudah seperti bahasa Belandanya apa tadi? Biayaan. Itu emang dari kecil. Biayaan, terus bahasa Spanyolnya petakilan apa gitu. ya, bener ya? Bener. Bahasa Perancisnya kedandapan. Gitu kira-kira gitu. Kalau Nov Rusia ya? Iya kan Bobby Kasparov, terus apa Rusia. Ya, bener nggak? Tapi luar biasa. Bahasa Pemirsa emang hari ini episodenya bahasa Rusianya apa coba? Seruan. Nanti cari di kamus ya. Ini saya sampai bingung loh mau nanya apa lagi. Konsentrasinya buyar. Ya udah ya, damai. Selesai. Episode terpendek. Tapi kalau memang Pak De sudah melihat Lucy itu dari kecil memang sudah memiliki bakat untuk tampil. Ya. Anaknya memang ceria. Nggak malu ketemu orang. Iya, ya. Biasanya anak kecil kan. Iya. Dia enggak, udah. Gitu. Jadi itulah biayaan gini kesana kesini, aktif lah pokoknya. Iya, emang dari kecil waktu ketemu orang tuh langsung di prospek gitu. Gaya. Prospek, asuransi. Malu-maluin kita. Ini menarik sekali. Tapi kalau melihat hal keceriaan yang dimiliki Lucy, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Lucy pada saat sekarang mama dan papa udah nggak ada. Jadi pada saat momentum orang tua sudah tidak ada, bagaimana Pak De ngelihat Lucy? Bagaimana Lucy menghadapi itu? Karena kalau ngeliat kan ceria gini, saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang dengan energi positif seperti Lucy miliki sekarang, apabila harus bertemu dengan momentum kehilangan orang tua. Bisa cerita nggak momentum itu?
Kalau pas mama ya, karena mama sama papa itu bedanya kurang lebih Mama duluan kan? Iya 11 tahun lah bedanya. Jadi mama duluan itu tahun 2010. Pas mama meninggal sih kan aku berdua sama adik. Kita kayak denial gitu loh Kak. Kayak ya udah kayak ya paling mama lagi pergi aja gitu. Ntar juga pulang. Itu masih selama setahun lah masih kayak gitu. Terus tiba-tiba pas udah setahun mulai kerasa tuh. Jadi mulai sering ngurung diri gitu. Ade sendiri, aku sendiri. Tapi di situ kan masih ada papa. Jadi papa yang berusaha untuk ngebalikin suasana lagi. Nah, dari perjalanan panjang itu akhirnya kita bertiga terus, aku, Ade sama papa. Baik-baik aja pada akhirnya 2021 kemarin pas Covid, itu kita nggak tahu. Dan itu benar-benar mengagetkan semua orang karena papa itu sehat tadinya. Tapi benar-benar langsung aja gitu. Langsung kayak dirawat, masuk ICU 30 hari langsung. Jadi semenjak papa masuk ICU aku nggak ketemu sama sekali. Dan papa tuh sama sekali nggak mau ditinggal kita berdua. Jadi kita berdua itu karena nggak bisa masuk ke rumah sakit, aku sama Ade tuh tidur di parkiran mobil. Jadi kita berdua tuh tidur di mobil berdua gitu nungguin papa. Terus kita bilang, papa jangan khawatir ya, kita di parkiran loh gitu. Pokoknya aku kan sama Ade aku tuh sibling yang gengsian gitu kan. Nah tapi di saat itu baru pas papa rasanya kayaknya kok nggak semakin baik nih, tapi kok dokter kayak ngumpet-ngumpetin, maksudnya mungkin takut kita sedih juga kan. Akhirnya di situ ada momen kayak aku bilang sama Ade, gimana dong kalau papa dipanggil juga gitu. Terus Ade tuh bilang, ya udah nggak apa-apa daripada papa kayak gitu terus. Terus aku bilang, kita berdua aja nggak apa-apa. Terus kata Ade, nggak apa-apa, bisa, pasti bisa. Terus di situ kita pelukan. Untuk pertama kali sejak mamah meninggal itu kita baru pelukan di situ. Terus akhirnya aku bilang, kuat ya, ada gua, ada aku. Terus kayak adik aku juga bilang, iya ada gua juga kok gitu. Kata adik aku gitu. Akhirnya ya udah dari situ doanya dari yang semula Tuhan sembuhkanlah ayah saya, jadi ya apapun keputusan Tuhan kuatkan kami dan jangan pernah tinggalkan kami, pelihara kami sebagaimana ayah kami selalu memelihara kami dari kecil gitu. Ya berat sih Kak, berat banget karena setelah itu juga ternyata cobaannya masih ada. Bude kan kita rasanya masih punya keluarga, jadi pengen cerita ke Bude. Tiba-tiba Bude juga meninggal, terus nenek kita juga, jadi Yangti, Papa, Bude itu jedanya 1 bulan. Mereka bertiga itu, terus rasanya kayak kok harus aku lagi ya yang ngalamin ini gitu. Kok kenapa Tuhan nih ngasih masalah kok selalu bertubi-tubi ya gitu. Dari yang semula pemikirannya gitu sampai akhirnya kita merubah mindset kita. Kita nih sebagai manusia, khususnya aku sama adik aku nih, kita nih siapa ya? Kok Tuhan mempercayakan cobaan sebegitu besarnya ya ke kita? Nah dari pertanyaan itu akhirnya muncul kayak berarti Tuhan nih sayang banget sama kita. Dan dari situ kita juga pernah kayak ada di titik minder karena kita nggak punya orang tua, jadi kita minder, mau keluar tuh kita minder. Nah di waktu itu tiba-tiba aja Tuhan itu secara tidak langsung kayak mendekatkan kembali aku, Adek sama Pak D. Nah dari situ kita mulai deket sama Pak D. Oh jadi sedih sih? Aduh sih. Ini Pak. Sih. Hebat sekali ya kamu. Pada saat itu usia berapa? 2021? 2021 tuh usia 24 ya? Kalau nggak salah iya 24 atau 23. 23. 23 tahun. Adek beda 4 tahun, 19 berarti. Masih kuliah, kita berdua masih kuliah. Di saat papa meninggal kita masih kuliah. Dan di saat itu juga aku harus mikir kayak aduh adek gimana nih. Karena kan harus aku nih semua yang nanggung. Akhirnya kita dibantu sama temennya papa yang sekarang juga jadi orang tua angkat kita. Sahabatnya papa itu namanya Om Adi, dia jadi orang tua angkat kita sekarang. Aku kerja kantoran di saat itu, terus aku juga suruh sama sepupu aku yang kebetulan juga content creator juga. Coba deh dimulai ngonten di TikTok.
akhirnya kita ngonten. Jadi posisinya di situ aku kuliah, nyusun skripsi sambil ngantor, sambil live TikTok, sambil ngonten. Tapi ya itu setahun. Terus Tuhan ternyata membukakan rezeki kita di konten ini luar biasa. Baik banget, akhirnya aku resign karena aku mikir adik kasihan kalau ditinggal terus juga. Jadi kayak ya biar lebih ke kontrol aja. Terus makin kesini makin dekat sama Pak Ade, jadi kadang kita juga ngonten bertiga gitu. Pak De Ferry, 2021 tentu kalau saya dengar dari ceritanya Lucy tidak hanya berat untuk Lucy dan adiknya, tapi untuk Pak Ade juga momentum yang berat karena kehilangan pasangan hidup, kehilangan Bude. Kita udah dengar bagaimana cerita dari sisi Lucy. Waktu itu Pak Ade gimana rasanya 2021? Waktu Harus kehilangan Bude. Bude pulang juga. Jadi sebetulnya yang lebih dulu sakit kan Bude ya. Istri saya karena CA kan, apalagi sesudah berturut-turut ibunya pulang, adiknya pulang, itu betul-betul kelihatan drop banget, kayak apa ya, kenapa harus dipanggil semua gitu. Dalam kondisi saya masih seperti ini, kan COVID nggak saling ketemu, nggak cuma nggak bisa ketemu, tapi ini betul-betul dipanggil pulang gitu. Jadi wah, udah teriakannya itu udah histeris sekali. Bude waktu tahu ibunya dipanggil, adiknya dipanggil. Akhirnya sebulan kemudian juga nyusul juga. Jadi bertiga ini memang kan ibu tuh punya 4 putra gitu. Nah, tapi 3 ini memang kayak yang trio gitu ya. Jadi udah deket banget. Jadi kok kalau kita lihat kayaknya janjian nih pulang bareng gitu. Perasaan kita gitu loh. Terlepas dari mungkin memang itu takdir Allah ya, tapi wah, kayak memang mereka kayak nggak mau dipisahin. Karena Bude sempat ngomong terakhir kan bilang pas papa meninggal, Yangti meninggal, kok aku ditinggal sendirian sih. Gitu. Terus pas sempat terakhir video call sama anaknya Pak D, Bude tuh pas video call itu kan ada anaknya Pak D 3 gitu. Terus Bude bilang, Bude yang ngomongnya kayak, loh itu ada ibu juga di situ, ngomong gitu. Padahal nggak ada. Sempat kayak, loh ibu Yangti gitu. Nah dari situ udah makin menurun. Jadi mungkin kesadarannya kan mungkin waktu itu waktu masih di rumah sakit tuh belum. Loh, kok ada Yangti, padahal Yangti udah nggak ada. Menurut Lucy dan juga Pak De Ferry, apakah momentum 2021 itu sebagai bentuk legacy dari papanya Lucy, dari Bude istrinya Pak D, bahwa kami tidak ada, tapi inilah momentum kalian berdua untuk saling melengkapi satu sama lain, untuk saling mengisi, walaupun karena kehilangan orang terkasih di sini. Pernah terpikir seperti itu kah? Pernah sih. Kita malah sempat berpikir, khususnya aku sama adik kan, kalau pas papa masih ada, Bude masih ada, Yangti masih ada tuh kita deket, tapi kita ketemu paling lebaran gitu ya Pak De ya. Lebaran, terus anaknya Pak De kan kebetulan masih kuliah di luar negeri juga, jadi ketemunya paling cuman setahun berapa kali gitu. Tapi setelah Yangti, papa dan Bude meninggal itu, nggak tahu kenapa kita tuh jadi ada buat satu sama lain. Terus sama anaknya Pak De juga jadi deket banget. Jadi mereka nganggap kita juga adiknya kandung gitu. Terus rasanya kalau dibilang legacy, iya mungkin ya Kak. Cuma lebih ke arah ini salah satu hadiah yang Tuhan kasih karena mungkin kita masih bertahan sampai saat ini. Gitu. Rasanya sih gitu, kayak ya hadiah lah. Hadiah karena aku juga percaya sih Tuhan gak bakal ngasih cobaan kalau kitanya juga nggak bakal bisa bertahan gitu. Karena mau cobaan segimanapun, yang menguatkan kita ya satu sama lain dan kepercayaan kita bahwa kita tetap selalu dipelihara sama Tuhan. Gitu. Itu yang nguatin aku sampai detik ini sih. Aduh. Jadi anaknya Pak D sekarang sama Lucy sama Ade nggak sedekat sekarang. Dulu, jadi kalau saya perasaannya kan
kayak anaknya tuh nambah gitu loh. Terus anak saya juga kayak nambah adik gitu, kayak punya adik. Jadi ya mungkin salah satu hikmah yang dirasakan sekarang, apakah itu bagian dari rencana Tuhan juga kita juga nggak tahu, tapi itu yang kami rasakan gitu. Jadi kayak adiknya nambah adik gitu, tiba-tiba nambah adik 2 gitu. Kalau apa-apa jadi kan dulu nggak mungkin se-care kakak-kakaknya kan jauh lebih care dibanding dulu kan. Dia ini kayak Lucy misalkan mau nikah itu kakak-kakaknya nanya udah sampai mana persiapannya gini-gini, jangan ini dong, mendingan gini aja. Jadi kalau dulu ya kan sama-sama sekolah sama itu agak, sekarang care kayak adiknya mau punya kerja juga gitu. Ya, anaknya Pak De pernah ngomong sama aku, yang kan anaknya Pak De ada perempuan 2 sama cowok 1. Yang perempuan ini kan namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu tuh nanya kayak pas kita lagi lebaran tahun kemarin tuh, kalau Lita itu ada apa-apa bisa ceritanya ke Lucy, bersandar ke Lucy. Terus Lucy tuh kalau ada apa-apa gimana, ceritanya ke siapa. Nah di situ tuh aku langsung meluk Mbak Ayu, karena kayak Mbak Ayu bilang, kamu tuh jangan apa-apa dipendem sendiri ya Dek gitu. Kayak cerita sama Mbak Ayu aja nggak apa-apa gitu. Dari situ aku ngerasa kayak, ya ini salah satu hadiah yang Tuhan kasih sih. Gitu kayaknya. Pak De, sebentar lagi Lucy akan menikah. Kan Pak De udah bilang, ini rasanya nih sekarang seperti nambah anak. Anak yang bisa saling mengisi, bahkan kembali menarik keakraban di dalam keluarga, menambah kehangatan di dalam keluarganya Pak De. Bagaimana rasanya mau melepas anaknya nih, si Lucy, untuk menikah? Sebetulnya dalam hati menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Akhirnya ditanyain juga, enggak, takutnya susah jawabnya. Air mata duluan yang keluar kalau ditanya kayak gitu. Ya sedih lah pasti ya kamu. Maksudnya pasti akan terjadi perubahan kan, pasti ya, terlepas dari hati mungkin tetap jadi satu udah sampai kapanpun kan ya, karena prosesnya kan udah kayak anak itu, yang tadinya murni pure sebagai ponaan walaupun dekat, tapi sekarang kan udah itu, tapi ya nggak ada bedanya, bayangan Pak De nggak ada bedanya pada saat melepas anak-anak Pak De untuk berkeluarga gitu. Jadi udah ya gimana, susah diungkapkan. Jadi aduh ngomongnya susah. Ada pesan nggak buat Lucy? Yang apa, jangan salah pilih pasangan lah gitu. Itu karena apa, salah pilih pasangan konsekuensinya pasti mungkin Lucy kurang atau tidak bahagia, dan ketidakbahagiaan atau kesedihan atau kekurang beruntungan Lucy itu mungkin lebih sedih yang ngelihat daripada yang menjalani. Sepertinya itu, jadi saya ya seperti anak lah gitu. Jadi selalu wanti-wantinya itu panjang lebar itu karena kalau kamu susah, kamu menderita, papa pasti lebih yang daripada yang menjalani. Saya membayangkan gitu. Jadi jangan salah pilih pasangan, karena kan normalnya kayak orang tua ke anak mungkin 24, 25 tahun kan udah umur menikah kan. Ya yang baik, yang mungkin yang cewek mungkin lebih muda 23 atau. Tapi bersama pasangan ini kalau dia umur 25 menikah, umurnya 65 aja berarti kan 40 tahun mereka
Nah kalau di awal udah salah, apa yang terjadi dalam 40 tahun ini, saya nggak kuat. Karena kebetulan saya yang sudah lebih dulu menjalani hidup berkeluarga kan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah kami baik-baik. Tapi teman, saudara, cerita, biografi orang-orang, aduh. Kalau itu terjadi pada salah satu anggota keluarga, terus terang Pak De nggak kuat gitu. Ade sayang banget ya. Nggak kuat gitu. Apakah Lucy, ya anak-anak Lucy, nanti habis ini mungkin Lita juga urutannya kan begitu, habis Lucy pasti nanti ketemu pacar, ketemu calon, gini-gini kan. Ya kan, sama orang tua paling 24-25 tahun ya, kalau normal ya. Sama suami atau sama istri itu 40 tahun lebih. Bahkan ada yang sampai kawin mas 50 tahun. Lah kalau itu salah pilih pasangan kan habis. Itu nampaknya nasihat yang akan didengar oleh semua orang di luar sana, betul. Satu hal yang harus diperhatikan adalah yaitu benar sih Pak De. Pasangan hidup adalah pilihan yang akan kita jalani bersama sampai dengan puluhan tahun. Iya. Benar sih. Lebih lama dari orang tua atau anak kita. Iya, betul juga sih. Pada saat Lucy memberitahu Pak De kalau dirinya akan menikah, itu kan dibuat konten. Iya. Apa yang ada di benaknya Lucy? Emang rencana ini pasti hasilnya akan lucu nih. Iya. Atau apa yang di benak Lucy sampai memutuskan saat memberitahu jadiin konten? Ceritain sedikit deh waktu itu. Waktu itu kan tiba-tiba intinya pacar aku tuh ngajak buat cari cincin gitu kan. Nah terus cincinnya buat apa, intinya dia bilang udahlah yang penting cari aja dulu gitu. Terus sebenarnya pacar aku tuh romantis nggak romantis sih Kak. Terus akhirnya pas kita udah beli cincin gitu, terus aku apa bohongin Pak De ya gitu. Awalnya tuh gitu bilang ini nih ponakannya udah dibeliin cincin mau nikah gitu. Pikirannya tuh pasti bakalan kayak wah apaan cincin kayak gitu aja. Kirain aku bakal kayak gitu. Nggak taunya nahan nangis. Nggak taunya malah kayak nggak nyangka ya kamu udah di titik ini gitu. Waktu berlalu cepat sekali ya rasanya ya. Karena kan relatif kan untuk konten aja kan setahun ya, kira-kira setahun gitu. Jadi ya campur aduk lah gitu antara itu, tapi ya kembali lagi ke sisi kualitasnya itu. Jangan salah pilih, jangan pilih ini. Kekhawatiran itu. Karena kebetulan ini kan pacarannya relatif nggak terlalu lama. Yes. Jadi harus dengan cepat, semua aspek harus dilihat cepat-cepat kan. Kalau pacarannya lama kan bisa pelan-pelan, oh ini ternyata orangnya gini, oh ceria, oh sensitif atau apa, Nah, kalau ini kan pacaran setahun udah memutuskan, wah ini. Sedangkan saya sama Bude 8 tahun pacaran. Jadi yang pacaran 7-8 tahun aja mengarungi kehidupan itu kan nggak selalu mulus. Nah gitu loh, jadi pakai logika sederhana aja. Apalagi yang pacaran setahun atau baru berapa bulan. Saya yang 7 tahun, 8 tahun aja belum komplit loh liatnya gitu loh, belum. Benar. Makanya wanti-wantinya sekarang ya ke anak, ke ponaan gitu. Pada saat nanti Lucy menikah berarti pakai wali kan? Enggak. Oh enggak ya, oke. Kalau gitu jalan di altar? Iya. Siapa yang akan mendampingi Lucy? Kemungkinan nanti akan Om Adi. Oke. Iya, cuma nanti yang mendampingi saat lamaran Pak D. Jadi biar semua kebagian Kak. Karena semenjak mama papa nggak ada, orang tuanya jadi banyak. Ya puji Tuhannya, ya Tuhan tuh memperlihatkan kasihnya dari siapapun di dekat kita gitu. Jadi bersyukur sekaligus rasa terima kasih itu pengen aku tunjukkan dengan cara melibatkan semua yang aku anggap sebagai orang tua aku. Untuk
bisa ada bagian gitu. Kalau tadi mendengar apa yang disampaikan Pak D, itu lumrah setiap orang tua, baik apapun status orang tuanya sebagai orang yang lebih dituakan kepada generasi yang disayanginya, itu pasti timbul kecemasan-kecemasan. Bagaimana kamu menanggapi kecemasan yang dimiliki oleh Pak D? Paling kayak udah tenang aja gitu. Paling gitu doang, kalau nggak aku bercandain sih biasanya. Kalau Pak D ngomongnya udah mulai serius, tuh biasanya aku bercandain. Kayak iya kan pilihan aku kan nggak kayak Pak D gitu. Tapi itu kan bercandaan. Jadi dari situ Pak D kayak kan dikasih tahu kayak gitu. Coba maksudnya intinya adalah apa yang Pak D sampaikan itu kan pasti akan selalu aku ingat ya. Karena mau bagaimanapun juga kita, apalagi kita orang Jawa, jadi wejangan orang tua tuh ibaratnya udah kayak ini jangan-jangan Tuhan nih yang ngomong lewat orang tua gitu, anggapannya seperti itu. Tapi kadang ada juga orang tua yang terlalu worry, jadi semua tuh kayak ini gimana nih kalau ini gimana. Jadi ya bagaimana kita bisa nahan dan membuat hati orang tua tuh lega aja gitu. Gitu sih. Setuju sekali. Apa yang dimiliki oleh Lucy dan Pak De Ferry ini kan sesuatu yang tidak umum. Bisa dikatakan ini keluarga dengan rekan kerja bersama, saling memberikan, tidak hanya kita tidak melihatnya dari segi financial saja deh ya, mungkin dari content creator jadinya banyak hal-hal positif lainnya, tapi saling mengisi hati, kebahagiaan. Saya ngelihat dan merasakan bagaimana kebahagiaan dan cinta di dalam hatinya Pak De Ferry, bagaimana Lucy yang harus menghadapi kenyataan hidup yang cukup berat, tapi bisa terisi, seperti dikatakan ini mungkin hadiah dari yang di atas. Kalau ada cara atau bisa berbicara kepada Mama dan Papa Lucy mengenai bagaimana keadaan hidup Lucy sekarang, apa sih yang bisa disampaikan kepada mereka? Ini ntar tiba-tiba Mama Papa datang gak nih? Biasanya di acara-acara gitu ya? Enggak ya? Udah pasti enggak. Udah pasti. So pasti enggak. Kalau dikasih Tuhan kesempatan video call aja gitu ya sama Mama Papa, pasti aku akan bilang apa yang terjadi sampai detik ini itu pasti sudah menjadi bagian dan rencana dari hidup aku dan adik. Jadi aku, dan ini selalu aku sampaikan setiap aku ke makam Mama Papa. Pasti aku selalu bilang, kan aku manggilnya Paping Maming. Maming, Paping, tenang aja, gak usah khawatir, gak usah mikirin kita yang ada di dunia ini. Karena mau kita gimana pun, kita tuh dipelihara Tuhan kok. Kita tuh disayang banget sama Tuhan, kita dipeluk Tuhan. Kasih kesayang yang Tuhan kasih tuh gak berkurang sedikit pun, kita juga gak kekurangan kasih sayang. Jadi Maming sama Paping fokus aja untuk terus happy-happy dan bahagia di surga gitu. Karena adek udah ada yang jagain, aku juga kebetulan puji Tuhan sudah dipertemukan dengan calon jodoh aku juga. Dan untuk menahan kita juga ada Pak D, ada Om Adi, dan semua orang sayang banget sama kita gitu. Jadi kayak apa yang ada sekarang dan bagaimana aku bisa melewati semua ujian dan rencana dari Tuhan, itu adalah salah satu hasil dari bekal yang diberikan Maming dan Paping. Jadi jangan pernah ngerasa aku ninggalin anak aku nih di dunia gimana ya, mereka jangan pernah ngerasa kayak gitu. Karena dengan bekal yang seadanya Paping dan Maming kasih, kita bisa kok bertahan sampai sekarang, sampai nanti kita akhirnya ketemu bareng-bareng di surga Tuhan lagi. Jadi nganggapnya lagi LDR aja sama Mama Papa. Bagaimana sih caranya di tengah hidup yang begitu? Saya mendengarnya aja itu ikut nangis. Padahal cara Lucy bercerita tidak ada nada kesedihan, tidak ada nada menyalahkan pada dunia atau apa, malah mensyukuri dan berterima kasih. Bagaimana bisa menjadi positif seperti Lucy dan Pak De Ferry dalam menghadapi hidup seperti ini sih? Wow, apa rahasianya?
Satu yang selalu aku ingat sampai detik ini tuh papa selalu ngajarin aku ilmu kehidupan sih Kak. Dalam arti papa selalu bilang sebaik-baiknya orang, setinggi-tingginya ilmu yang orang punya, itu akan lebih sempurna lagi jika orang itu sudah bisa ikhlas dan pasrah. Nah, kata ikhlas dan pasrah itu memang terdengar kalau kita dinasehatin orang tua kan kayak gampang dengernya. Tapi untuk sampai di titik itu pasti ada pengorbanan, pasti ada nangis, ada rasa tidak terima, ada rasa Tuhan kenapa, ada rasa marah. Sampai pada akhirnya ya udah, karena kita anak Tuhan, kita ciptaan Tuhan, apa yang terjadi ya biar terjadi. Cuman minta selalu berdoanya kuatkan dan lindungi apapun yang akan terjadi dan keputusan apapun yang akan saya ambil ke depannya, Tuhan tolong lindungi saya. Karena kita nggak akan tahu ke depannya bakal gimana. Itu bekal yang luar biasa papa kasih ke aku. Dan kalau dari mama selalu bilang, even kamu cewek tapi jangan pernah nyerah sama dunia. Mama selalu ngomong itu, dan dari mama meninggal itu juga salah satu bekal yang sampai sekarang aku pegang. Kayak perempuan tuh yang gak lemah, perempuan gak boleh kalah sama dunia gitu. Kita cuma boleh tunduk sama Tuhan aja. Gitu. Mungkin kalau dari Pak Guru? Mau ditambahin Pak Adi? Kalau dari saya yang kaitannya apa sama papa mamahnya, misalnya ada kesempatan untuk ketemu apalah, jadi untuk orang awam mungkin kan kejadian yang Lucy sama Lita alami itu kan luar biasa. Jadi dalam waktu pendek langsung dari seperti itu, yang sesudah ditinggal yang di papa, terus bayangan waktu itu pasti sempat terlintas, masih ada Bude, masih ada Pak D. Itu pun ternyata sebulan kemudian kan langsung. Jadi itu luar biasa. Nah, bagi keluarga besar di sekeliling Lucy dan Lita itu kan membayangkan terus Lucy sama Lita terus gimana gitu. Pasti kan entah itu Bude yang lain atau om atau tante, adiknya papa, itu pasti termasuk saya sebagaimana itu Lucy Lita gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya terakhir akhirnya kita dipertemukan itu, kalau saya boleh ngomong sama papa mamahnya Lucy, mungkin mereka ngasih nasihat tadi, kayak papahnya ngasih nasihat Lucy sama Lita begini, prinsip hidup tuh begini, ikhlas, mamahnya juga walaupun perempuan jangan lemah, jangan ini. Sampai beliau pulang kan nggak sempat menyaksikan akhirnya Lucy dan Lita jadi seperti apa. Sehingga kalau memang ada kesempatan saya ketemu sama papahnya atau mamanya, saya akan bilang Wan. Panggilnya Wawan. Iya, panggilnya kan Wan sama istrinya kan Erni. Wan, saya pun sebagai Pak D-nya kaget loh Wan, nggak ngira kalau ternyata anak-anak kamu itu kuat. Jadi di luar ekspektasi bahkan Pak D-nya sendiri. Jadi Pak D dan Bude waktu itu kan Bude masih hidup ya. Itu nangisnya Budenya sampai jerit-jerit lah. Itu Lita karo Wawan Lucy kalau Rita terus piye? Ibuke ora ono, Pak saiki papahe ora ono. Lita karo Lucy karo Lita terus piye gitu. Mungkin kalau Bude itu sehat, tegar kan, Bude itu strong juga, jadi tegar. Tidak kondisinya sakit, udah lemah itu mungkin tidak sehisteris itu, tidak
Cuma ini karena kondisinya dirinya sendiri juga sakit, gini-gini kan bayangannya pasti yang lebih Lucy karo Lita terus piye, Lucy terus Lita karo piye gitu. Karena dua-duanya belum selesai kuliah. Terus piye, terus gimana gitu loh. Jadi itu sehingga nah kebetulan saya masih dikasih kesempatan untuk menyaksikan tahun-tahun selanjutnya ya. Misalkan ketemu saya bisa ngomong gitu. Ternyata nggak usah khawatir lah kamu Wan, Erni, bahkan Pak dia bisa ikut menyaksikan di luar ekspektasi lah anak-anakmu ternyata, dan memang faktanya memang begitu. Saya pun memang jujur kaget, jadi enggak yang terjadi itu tidak yang saya bayangkan bahwa Lucy sama Lita akan begini aku. Karena ya mungkin karena tempaan itu justru ada momentum untuk membuktikan bahwa saya itu seperti apa gitu. Kan kadang-kadang gitu ya, kita punya kekuatan, punya ini, tapi karena nggak pernah diuji, kan cuma di mulut gitu. Tapi begitu ada tempaan yang nyata gini-gini, akhirnya kekuatan itu tampak gitu. Nah itu terjadi pada Lucy dan Lita, bagaimana Lucy menguatkan Lita, karena kan adik ya, walaupun Lita juga bisa menguatkan kakaknya, tapi kan tetap posisinya dia adiknya. Yang saya lihat adalah Lucy-nya, jadi dia bisa mengayomi adiknya, dan ternyata ya keluarga ini nggak hancur. Jadi papahnya, mamahnya, Lucy, Lita yang satu tadinya satu, begitu ditinggal dua papa mamanya, ini kapal ini nggak hancur karena kekuatan mereka berdua. Itu. Ini bener loh, saya nggak bener fakta luar biasa, dan itu tidak semua bisa. Kan kadang-kadang kalau gini kan wah udah nggak punya ini, terus akhirnya ini luar biasa lah, di luar ekspektasi saya dan Bude juga waktu masih. Pak De, dalam beberapa tahun terakhir ini dengan kedekatan bersama dengan Lucy, lalu Pak De juga tadi cerita kalau ada yang bisa disampaikan kepada orang tua Lucy, almarhum dan almarhumah, adalah mengatakan betapa bangganya Pak De dengan kekuatan yang dimiliki Lucy dan Lita. Kalau boleh disampaikan langsung ke Lucy, seberapa besar sih rasa bangganya Pak De kepada Lucy dan Lita? Ya bangga banget, karena apa ya, di luar ekspektasi, kayak surprise banget gitu. Jadi luar biasa banget bahwa ini Lucy sama Lita pasti kan akan hancur, ditinggal mamanya udah nggak ada, sekarang ditinggal papahnya. Nah, menjadi surprise banget, di luar ekspektasi banget, karena dengan berjalannya waktu, Lucy itu luar biasa bagi kami ya, bagi saya ya, karena sebulan kemudian kan Budinya nyusul juga gitu. Ya bangga banget gitu, ya surprise ya ini, ya berarti kan misalnya ini seperti dikaitkan tadi, misalkan ketemu bisa dialog sama bapak ibunya kan, kalau kalian menitipkan kepada Pak D-nya, ini tolong Lucy, Lita, saya bisa bilang tugasnya nggak terlalu berat kok Wan gitu, udah mandiri gitu. Kalau bisa ngomong gitu, jadi memang luar biasa gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh, Lucy itu apa-apa tuh merantasi, bahasa Jawanya tuh merantasi, jadi apapun bisa diselesaikan gitu. Pak De, tadi kan pada saat jeda iklan, itu sempat Lucy bercerita bahwa sebenarnya dalam perjalanan dia saat Paping meninggal, ada titik-titik terendahnya. Saat merasa hidup tuh berat sekali, saat merasa kenapa harus seberat ini. Sampai momentum tadi Lucy cerita, kayaknya udah cukup, saya udah gak kuat lagi. Pak De tahu nggak momentum itu dalam dirinya, dalam hidup? Kalau itu nggak pernah Lucy cerita? Nggak. Saya pada saat dia di titik terendah,
itu yang orang luar nggak lihat, Tidak pernah. nggak kelihatan ya, gitu. Jadi kamu handle itu semua sendiri? Iya. Berdua sama adik. Bertiga sama Tuhan. Karena ya intinya dari jujur aku juga kalaupun Pak D dan semua Pak D-Pak-Dku yang lain gak pernah ngomong sih sebenarnya. Tapi aku dari papa meninggal pun aku udah tahu pasti semua orang akan khawatir sama kita berdua gitu. Kayak kita nanti makannya gimana, hidupnya gimana, kuliahnya gimana, bisa lulus atau malah jadi pengangguran dan sebagainya. Itu udah ada di pikiran aku sejak aku nganterin papa 7 harian. Dan di situ di dalam pikiran aku dan di dalam hati aku udah nekenin kalau apapun kondisi dan masalahnya seberat apapun, aku gak akan nyusahin orang. Itu sih, jadi kayak itu, dan itu aku bilang sama adik, jangan bikin nama papa jelek ya gitu. Karena kan papa sama mama nih dikenal dengan ya ibaratnya apa ya, orang tuh bisa dibilang mengagungkan papa lah gitu. Di kantor tuh papa sosok yang sangat dihormati segala macam. Jadi kita harus ngejaga itu terus. Jadi mau seberat apapun masalahnya, jangan pernah ngerepotin orang sedikit pun gitu. Dan itu berlaku sampai detik ini, sampai sekarang. Mau nanti ke depannya gimana, itu ya udah percaya aja Tuhan pasti kasih jalan. Kalau orang mau bantu, kita akan terbuka. Kita nggak sombong yang nolak juga Kak. Tapi kita nggak mau terucap kayak tolong dong gue gak bisa makan nih, enggak sih. Aku pernah juga kok karena saking ngiritnya dan takut uangnya habis tuh aku makan sama Ade tuh nasi tapi telurnya 1 bagi 2. Dan itu aku pas aku ngantor. Terus aku pernah yang seumur-umur aku jarang banget ya namanya naik bis gitu-gitu. Aku naik angkot gitu buat ke kantor. Ini juga aku gak pernah cerita nih di mana-mana. Jujur aku gak pernah cerita. Walaupun ada mobil tapi kan mikir ya bensinnya gimana, mendingan buat adik happy-happy atau gimana gitu. Jadi aku naik angkot segala macem, nyasar sampai kelewatan, itu aku pernah banget ngalamin itu gitu. Jadi intinya aku bener-bener gak mau bikin orang tuh khawatir dan aku gak mau dikasihani kayak kasihan nih orang tuanya udah gak ada. Dan dari situ sih, tapi karena kekhawatiran aku itu juga yang menimbulkan mungkin kayak aku jadi minder kayak aduh nggak punya orang tua nih gimana ya. Dan itu juga pas aku sama pacar aku mau diajak ke orang tuanya dia, jujur aku tuh kayak nolak terus gitu karena sampai dia nanya kenapa sih sebenarnya nggak mau diajak ke orang tua aku. Ya aku nggak punya orang tua gitu. Gimana nanti mama kamu ngelihat masa kamu mau nikah sama perempuan yang orang tuanya nggak ada sih, kualitasnya kayak apa emang gitu. Itu tuh sempat ada di pikiran aku. Tapi ternyata balik lagi kasih Tuhan tuh besar banget. Orang tua pacar aku bahkan sampai sekarang sayang banget sama aku. Aku pernah opnam terus dirawatnya sama ibunya pacar aku bahkan gitu. Jadi kayak Tuhan baik banget. Walaupun kehadiran semua orang yang aku anggap sebagai orang tua tidak bisa menggantikan paping dan maming. Tapi Tuhan gak pernah biarin aku dan adik tuh kelaparan kasih sayang. Karena Tuhan selalu kasih sayangnya ngelewatin orang-orang di sekitar kita. Itu aku bersyukur sih. Salah satunya Pak D. Salah satunya Pak D. Kalau nggak ada Pak D mungkin juga kayak ya aku nggak tahu juga deh, mungkin lebih tertutup kali ya. Karena kehadiran Pak D tuh bikin aku ngerasa aku bisa cerita lagi. Aku bilang sama Ade, happy ya kita sekarang ada Pak D tuh dekat sama Pak D, walaupun Pak D udah ada ya dari zaman lama banget ya Pak D udah. Sempet ya. Cuman aku bilang sama Ade happy karena urusan nikah, urusan kebingungan, urusan yang mungkin aku kan belum pernah nikah kan Kak sebelumnya. Jadi kayak aku nanyanya bisa ke Pak Ade, bisa cerita yang mungkin anak sama orang tua ada gapnya. Tapi aku sama Pak D tuh kita berdua sama sekali gak ada gap sih. Jadi kayak Pak D menceritakan hal apapun dan aku juga ya aku rasain misalnya aku lagi berantem sama pacarku atau apa, itu aku bisa seleluasa itu dan senyaman itu. Makanya aku benar-benar menganggap kita ini hadiah dari Tuhan untuk kita juga gitu. Saling ngisi lah.
Nanti akan ada momentum karena kamu menikah. Pasti akan ada momentum di mana kamu akan mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang hadir dalam hidup kamu. Latihan deh, Pak D. Mengucapin terima kasih apa kalau untuk Pak D? Duh, malu nih. Dia cuma mau bilang terima kasih Pak De, dengan kebesaran hati Pak De mau menganggap aku dan Lucy Lita sebagai anaknya Pak De juga. Mau sabar ngadepin aku yang suka ngomel-ngomel. Terus terima kasih karena Pak De selalu jadi rem buat kita. Jadi kalau kita ada kayak nggak sadar, kayak kebablasan, Pak De selalu bilang jangan gitu, nggak boleh gitu. Masa kayak gitu, walaupun konotasinya bercanda tapi itu seluruh nasihat Pak De. Walaupun kesannya aku juga selengean gak dengerin Pak De, tapi apa yang Pak De omongin ke aku tuh semua aku dengar karena aku menganggap itu sebagai bekal untuk nanti aku membangun rumah tangga aku lagi. Intinya sehat-sehat terus, mau gimana pun harus happy terus, pikirin diri Pak De sendiri. Pak De yang harus bahagia. Makasih ya, bro. Saya sebenarnya di sini rasanya tuh penuh dengan keceriaan, tapi saya nggak tahu kenapa kok jadi netesin air mata terus ya. Walaupun tadi Lucy sudah mungkin berlatih, saya yakin nanti pada saat momentum itu tiba, baik itu saat lamaran ataupun saat pernikahan, pasti akan jauh lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi saya bisa merasakan itu. Tapi dari sekian banyak hal yang sudah saling disampaikan satu sama lain, pasti ada yang kurang. Saya mau bantu. Jadi di sini akan banyak kertas-kertas yang berisikan kalimat yang belum lengkap. Silahkan Lucy lengkapi dengan kalimat untuk Pak D. Nanti Pak D pas dapet kartunya nanti dibuka, dilengkapi kalimatnya untuk Lucy. Oke, silahkan diambil dulu. Ini ada yang ngisi motor listrik? Nggak, adanya kulkas 5 pintu. Oke, ganti-gantian ya. Oke, Pak D dulu deh. Pak D dibuka kartunya, lalu dibacakan kalimatnya dan dilengkapi itu adalah kalimat untuk Lucy. Apa emang tulisannya? Ini nerusin kalimat. Maaf jika selama ini Pak D apa ya? Maaf jika selama ini Pak D demi kebaikan kalian berdua mungkin terlalu banyak peraturan yang mengurangi kebebasan atau keinginan-keinginan yang terhambat gara-gara kehadiran Pak D. Boleh diterusin? Karena Pak D bahagia bersama kalian
Pak D juga merasa bahwa mudah-mudahan ini jawaban dari Tuhan terhadap permohonan Pak D bisa selalu sehat, bisa umur panjang. Karena Pak D dengan kumpul dengan kalian ini membuat Pak D itu bahagia. Jadi secara tidak langsung mudah-mudahan Pak D bisa selalu sehat dan umur panjang. Amin. Amin. Ya, maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Ntar aja maafinnya ya. Gantian ya Kak? Gantian. Ya sama ya. Maaf jika selama ini aku bahkan belum mendekati kata sempurna sebagai keponakannya Pak D. Sebagai anaknya Pak D. Maaf kalau aku tuh bawel. Tapi buat kesehatannya Pak D, aku akan terus bawel. Karena yang aku mau Pak D tuh sehat terus. Dan Pak D harus tahu kalau salah satu orang yang aku anggap sebagai orang tua saat ini tuh ya Pak D. Jadi aku mau nanti aku akan menceritakan ke anak-anak aku kalau pas Papeng Mameng udah nggak ada, salah satu alasan, reason dan yang nguatin aku untuk terus ada dan nggak nyerah tuh ya karena Pak D. Gitu. Makasih ya. Minta maaf ya, minta maaf. Makasih ya. Terus sih Pak D Ferry. Maaf kalau misalnya acara hari ini malah yang mestinya penuh dengan tawa jadi penuh dengan tangisan. Tapi terima kasih loh udah berbagi banyak sekali ke kita. Bagaimana perjalanan hidup, bagaimana kita menghadapi hidup. Bagaimana kita menguatkan diri dari ceritanya Lucy dan juga Pak D. Kalau selama ini orang ngelihat, ini isi kontennya lucu, jenaka. Ya, tapi di balik semua itu ternyata ada cerita yang lebih luar biasa yang menguatkan Lucy dan juga Pak D Ferry. Dan terima kasih udah berbagi sama kami di sini. Sama-sama. Pemirsa, Lucy dan Pak D Ferry adalah satu contoh bagaimana hubungan keluarga itu tidak harus penuh dengan aturan-aturan yang justru bisa menjauhkan. Aturan tetap ada, tapi cara menyampaikannya terkadang bisa dikemas menjadi satu hal yang lebih mengakrabkan. Dan bagaimana kekuatan manusia, seperti yang Pak D bilang, setiap orang biasanya sudah memiliki kekuatan dalam dirinya. Tapi perlu ketemu sebuah momentum dalam dirinya, dalam perjalanan hidupnya untuk bisa mengeluarkan kekuatan itu. Lucy sudah pernah mengalaminya dalam hidupnya, Pak D juga. Dan ternyata kekuatan yang mereka miliki juga bisa menimbulkan satu bentuk kekuatan lagi, yaitu kesatuan dari Lucy dan Pak D untuk membangun ikatan kekeluargaan yang lebih erat lagi. Yang tentu saja juga dirasakan tidak hanya antara Lucy dan Pak D Ferry, tapi juga kepada Lita, kepada anak-anaknya Pak D Ferry, dan sekarang kepada kita semua di sini yang menyaksikan perjalanan hidup dari Lucy dan Pak D Ferry. Yuk, kalau ada kesempatan hari ini, kita hubungi keluarga kita yang masih ada and just say hi. Say hi, tanya apa kabar. Kalau ada waktu ketemu ya ketemu. Karena itu momentum yang kita tidak pernah tahu kapan berakhir seperti yang dialami oleh Lucy. Setelah kehilangan mamanya 11 tahun kemudian, selama 1 bulan tidak bisa ketemu ayahnya sampai akhirnya benar-benar tidak bisa bertemu lagi selama sisa hidupnya. Yuk. Tapi sebelum melakukan itu saya pamitan dulu ya pemirsa. Terima kasih untuk kebersamaannya.
Dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan hanya di Hati ke Hati. Sampai jumpa.